2014 akan dilaksanakan mulai hari Jumat tanggal 13 Juni sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014. Agenda PKB ada 5 agenda besar. Ada pawai, ada pagelaran, ada sarasehan, ada parade, ada lomba, dan pameran. Itu 5 agenda besar. Nah, kita mulai dari pawai. Jadi pawai akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13, mendahului acara pembukaan di malam hari pada pukul 8 di Taman Budaya. Nah, dalam pawai itu akan dilangsungkan tepatnya di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Jadi startnya dari pertigaan Jalan Raya Puputan Renon Mohyamin. Jadi dari sana start ke barat, melewati panggung kehormatan dan finishnya di depan Bank Pembangunan Daerah Bali. Nah, dalam pawai itu setidaknya ada 15 tim kesenian atau school kesenian. Yang pertama mengawali sudah barang tentu Adi Merdangga dari ISIU. Nah, selanjutnya perwakilan-perwakilan dari 9 kabupaten kota dan juga ada tim kesenian dari Kodam 9 Udayana, terus dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya dari India Culture, dan yang terakhir ditutup dengan drum band Udayana. Nah, diperkirakan efektif pawai ini akan berjalan kurang lebih sekitar 2 jam begitu. Nah, selanjutnya pada malam hari di panggung terbuka Abdel Chandra akan dilangsungkan acara pembukaan sebagaimana biasanya. Nah, kalau kita melihat kapasitas panggung Abdel Chandra, setidaknya itu akan hadir atau penonton di sana itu bisa sampai sekitar 12.000, belum lagi yang ada di seputaran kawasan Taman Budaya. Nah, dalam pembukaan ini itu akan dilakukan oleh Bapak Presiden RI, Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir juga direncanakan Ibu Negara dan juga beberapa menteri. Di samping juga seperti disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, ada pebisnis pariwisata, setidaknya sekitar 100 lebih hadir, baik dalam pawai maupun pembukaan Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian Bali akan menampilkan beberapa pagelaran sampai nanti 12 Juli 2014. Jadi pertunjukan atau pagelaran dalam sehari itu akan dilangsungkan. Pertama pada pukul 11 pagi, yang kedua itu pada pukul 2 siang, selanjutnya pukul 4 sore, dan terakhir pada pukul 8 malam di setidaknya di 7 panggung yang tersedia di Taman Budaya. Nah, demikian juga kita sudah melakukan promosi pengaturan. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan baik. Kita juga menyiapkan untuk memudahkan masyarakat atau pengunjung menuju ke Taman Budaya. Kita menyiapkan shuttle bus. Itu diberangkatkan dari parkir timur lapangan Puputan Renon, dan yang kedua dari parkir utara Gor Ngurah Rai. Jadi akan dilayani mulai pukul 9 pagi sampai selesainya pertunjukan di malam hari, biasanya sekitar sampai jam setengah 12. Jadi itu ulang-alik dilayani. Nah, makanya untuk ini, agar jangan di seputaran Taman Budaya crowded, masyarakat sulit untuk mencari parkir, tidak nyaman, kami sarankan sesuai dengan harapan Pak Gub tadi, masyarakat pengunjung memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya begitu, sehingga bisa nyaman untuk nonton beberapa pagelaran yang kita selenggarakan selama sebulan itu. Pak Gubernur dengan masyarakat
ada disampaikan bahwa masih terkesan PKB itu monoton, apakah dari segi tampilan maupun panitia maupun orang-orang yang terlibat di dalam kepanitiaan itu. Kami berupaya memformat tampilan-tampilan maupun pagelaran PKB itu dengan perbandingan 60% itu merupakan kesenian tradisional dan 40% pengembangan. Nah, di dalam pengembangan ini tentu kami bersama anggota panitia yang lain termasuk dengan tim kurator Pak Prof. Dibio selalu melakukan inovasi-inovasi, apakah personil panitia penyelenggara maupun tarian-tarian yang kita tampilkan. Misalnya tarian-tarian tradisional yang kita tonjolkan itu kita berangkat dari pengalaman tahun lalu dan tahun ini apa yang kita tampilkan, dan juga kreasi-kreasi baru. Jadi saya yakin kalau kita atau masyarakat aktif menyaksikan PKB selama sebulan dan setiap hari ada 4 pertunjukan, saya rasa kesan monoton ini atau pandangan-pandangan monoton ini juga tidak benar sepenuhnya. Apalagi ada yang mengatakan ada terkesan pasar malam. Jadi kami berupaya menata lebih baik. Kita juga selalu adakan perubahan-perubahan, akan tetapi tidak mengurangi profesionalisme atau kapasitas daripada juri ini. Karena kami sesuai dengan arahan Bapak Gubernur dan siapapun ingin selalu meningkatkan kualitas PKB dari tahun ke tahun tersebut. Dengan gabungan pembiayaan kepada ske-ske maupun kesenian yang tampil. Jadi begini, seperti penjelasan kami jauh sebelumnya kepada teman-teman media bahwa PKB ke-36 tahun 2014 ini kenaikan anggarannya sebenarnya fantastis. Dari sekitar 3,6 menjadi 5,6. Nah, ini saya rasa sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur terhadap bidang kebudayaan. Apalagi kalau kita lihat di dalam 10 prioritas program pembangunan, dulu kebudayaan itu ada prioritas 7, sekarang naik kelas menjadi prioritas 5, termasuk pembiayaan tadi. Nah, dari pembiayaan yang sekarang 5,6 miliar itu, pertama uraian pemanfaatannya 2 miliar itu untuk bantuan keuangan khusus kepada kabupaten kota di 9 kabupaten kota. Jadi provinsi membantu total 6 miliar. Selanjutnya hampir sampai 2, sekian miliar itu biaya-biaya itu, anggaran itu untuk bantuan ske maupun sanggar kesenian seperti disampaikan tadi. Ada garapan, sendera tari dan seterusnya, kami sadari pembiayaan cukup banyak. Nah, saya rasa dengan kenaikan anggaran maupun bantuan-bantuan yang lebih besar disampaikan kepada kabupaten untuk menyiapkan pagelaran-pagelarannya, termasuk juga yang langsung kepada ske-ske itu, mudah-mudahan ini bisa membuat pagelaran atau kesenian-kesenian yang kualitasnya lebih baik. Dan kalau kita perhatikan dari total tersebut yang dikelola oleh panitia yang ada di seksi-seksi itu tidak lebih dari 1,6. Tambahan dari saya, ini kan temanya masuk. Kata kuncinya sederhana. Jadi kalau duitnya nggak cukup, jangan bikin sesuatu yang melebihi duitnya. Ya, bikin yang sederhana. Kalau maunya gede ya bayar sendiri. Ya. Jadi ini sudah naik itu, sudah 5,6 miliar. Jadi ya, jadi lagi 2 miliar maksudnya naiknya. Nanti tahun depan mudah-mudahan lebih besar lagi. Seperti yang saya katakan tadi, kita sudah minta ke kementerian biaya PKB itu 10 miliar. Ya, mudah-mudahan dipenuhi. Ya. Jadi kalau memang sudah demikian bisa lebih banyak. Tapi kuncinya tolong bikin sesuatu yang tidak melebihi kemampuan. Karena berkesenian itu bukan menyiksa diri, tetapi happiness.
ya, yang happy gitu, jangan menyiksa diri. Kalau menyiksa diri bukan berkesenian lagi, ya, apa itu? Ya, jangan sebaliknya gitu loh ya. Orang mau berkesenian itu adalah untuk menghaluskan jiwa, untuk membuat kita jadi senang, bahagia, gembira. Kalau sampai punya hutang itu salah, yang menggagasnya itu salah. Ya itu sama dengan kita beragama. Beragama tidak boleh nyusahkan. Kalau nyusahkan namanya bukan beragama, maksa. Ya, tidak boleh. Jadi tolong sesuaikan, saya himbau kepada masyarakat, berkesenian itu tidak boleh sampai berhutang. Nah, itu. Kalau sampai berhutang itu salah, ada yang salah. Oke? Pemerintah berusaha untuk memenuhi sejauh mungkin, tapi tentu saja tidak bisa segala-galanya ditanggung, tidak bisa. Oke? Nah, pertanyaan saya adalah apakah untuk PKB kali ini sistem pengadaan standnya, sistem penyewaannya, apakah sudah disiapkan aturannya? Lalu apakah masih menggunakan pihak ketiga seperti sistem pengadaan tahun lalu itu, Pak? Terima kasih, saya kembali. Sesuai dengan arahan dan harapan Bapak Gubernur tadi, PKB kali ini tidak ingin lagi diganggu dengan urusan-urusan atau isu negatif tentang stan gitu. Nah, untuk mengantisipasi ini, pertama langkah yang kami lakukan bahwa stan kerajinan dan juga dukungan listrik tambahan untuk berlangsungnya pameran itu, di samping juga untuk kegiatan kebersihan dan dekorasi melalui APBD Provinsi Bali 2014 sesuai dengan arahan pimpinan, kita menganggarkan untuk bangunan-bangunan stan ini sampai dengan 600 juta. Jadi 400 untuk stannya, 200 lebih untuk sambungan listrik khusus untuk ini. Yang berikutnya, kalau misalnya dia ada taman-taman dekorasi, itu kami persilahkan dia secara swadaya untuk melakukan, dan dengan panitia itu kami hanya mengawasi agar jangan lagi terjadi seperti itu. Mereka hanya wajib, karena ini peraturan daerah tentang pemakaian kekayaan daerah tersebut, maka mereka hanya dikenakan retribusi pemakaian stan itu. Dapat saya sampaikan, sesuai dengan Perda dan Pergub itu tentang pemakaian kekayaan daerah, di bawah Harde Chandra itu wajib dia dikenakan retribusi 6 juta. Selanjutnya di dalam, di bawah Sirarnawo itu 3 juta, dan di luar itu 2,5 juta, Pak. Jadi kalau ada nanti ditemukan biaya-biaya di luar, itu adalah biaya yang dia perlukan dan dia laksanakan secara langsung. Jadi kami sesuai dengan peraturan hanya ini. Jadi saya rasa tahun ini para pengrajin kita bisa lebih baik, karena juga melalui APBD kita juga sudah anggarkan. Nah, di samping itu sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, pasca PKB kita masih berikan kesempatan nanti Pak untuk melakukan pameran. Dan kalau juga iklimnya perjalanannya bagus, Pak Gub punya kebijakan nanti selama-lamanya akan ada pameran di Taman Budaya, akan tetapi dengan kualitas yang baik dan terkontrol begitu. Sesuai dengan aturan pengelolaan APBD, khususnya Perpres 70 tentang pengadaan barang dan jasa, terhadap stan yang dibangun oleh Pemprov Bali, ini tentu ada pengadaan langsung, jadi ditunjuk karena anggarannya di bawah 200 juta untuk pengadaan stan ini. Dapat saya jelaskan nanti tentang happiness dan seterusnya barangkali Pak Gub. Jadi yang lebih teknis begini. Pertama, anggaran naik, dampak positif yang bisa kita lihat tentu pertama kualitas melalui seleksi tim kurator dari staf kesenian itu kita asumsikan naik gitu kualitasnya, dan juga jenis pagelarannya. Selanjutnya juga ada dampak yang tidak langsung dari aktivitas budaya ini. Barangkali Bapak Ibu sekalian pernah
dapat data dari Dinas Pariwisata, pernah melakukan survei atau survei tiap tahun itu, dinyatakan di sana bahwa karena seni budaya, ketertarikannya wisatawan datang itu adalah sekitar 74% lebih karena aktivitas-aktivitas budaya di Bali. Ini kan artinya ada dampak yang tidak langsung dari penyelenggaraan event budaya itu. Selanjutnya, keinginan pengrajin atau masyarakat untuk ikut berpameran itu memang menurut pengamatan kami itu luar biasa atau banyak sekali, akan tetapi pasti dihadapkan dengan tempat yang terbatas, ruang yang tersedia. Nah, solusi untuk ini seperti kami sampaikan tadi, memang nanti setelah pasca PKB kita memberikan ruang untuk para pengrajin itu melakukan pameran. Jadi mudah-mudahan sebagai uji coba ini berhasil, tentu kita harapkan nanti sepanjang tahun ada pameran di sana. Jadi kalau segala macam Banjar merasa ingin ya silakan saja, tapi bayar sendiri. Jangan membebankan kepada pemerintah, karena pemerintah kewajibannya juga banyak lagi. Orang yang tidak happy lebih banyak lagi. Gitu. Jadi orang yang tidak happy dalam arti tidak punya rumah, makan tidak jelas, anak gak sekolah, utang banyak itu. Nah itu yang harus diurusin juga. Gitu ya, jadi happiness itu memang susah. Jadi kalau makanya kan ada tuh Kompas atau BPS menyelenggarakan survei ya mengenai indeks happiness, Human Happiness Index, bukan Human Development Index, tapi Human Happiness Index. Tapi tetap aja mengukur dari tadi itu pekerjaan, ada pekerjaan tetap apa tidak, ada rumah apa tidak, ada ini apa tidak. Jadi balik lagi ke fisik. Yang happiness itu adalah pikiran. Jadi ini susah, tidak sederhana saudara-saudara untuk happiness. Bagi kita, bagi saya, kalau orang masih berkelahi satu sama lain, utangnya banyak, masih mikirin utang sehingga nggak bisa tidur nyenyak atau tidur makan enak, itu tidak happy. Gitu. Apakah sama happiness dengan kesenangan? Ya, salah satu unsur happiness itu adalah kesenangan. Salah satu, but it's not all. Ya, salah satu, one of the elements of the happiness is joy, enjoyment. Kalau nggak enjoy, ya nggak happy juga. Ada salah satu. Jadi gitu. Jadi jangan maksa. Pokoknya kalau ada maksa, pasti ada yang rusak. Kalau ada yang rusak, pasti tidak happy. Makin keras paksaan, makin besar kerusakan. Kan begitu? Iya, makin sakit rasanya. Kalau makin sakit, pasti makin tidak happy. Bisa. Jadi Bapak happy nggak Pak dengan PKB sekarang? Apa itu? Happy nggak Pak dengan PKB yang sekarang? Karena kan Bapak misalnya mau nambah lagi gitu, mungkin akan ditambah seminggu, 2 minggu lagi. Oh iya, happy. Begini, karena saya juga melihat orang tidak happy. Artinya kurang terus. Ya kan? Pamerannya katanya kurang, berebut. Bikin aja pameran tiap hari terus. Iya, yang penting orang itu happy nggak? Karena kan saya juga harus mikirin rakyatnya harus happy. Bukan cuma saya yang happy. Rakyatnya harus happy. Berebut terus dari tahun ke tahun. Bagaimana? Apa yang diperebutkan? Makin langka resources itu, makin berebut. Caranya supaya tidak berebut, penuhi. Kasih banyak-banyak. Nih, kamu berebutlah di sini. Sederhana kan? Perpanjang aja. Kalau perlu tiap tahun, tiap hari. Ayo, sampai mual kamu pameran. Gitu. Nanti tidak lagi berebut. Kalau supaya tidak berebut, perbanyak. Kan begitu. Kurang harinya, tambah harinya. Sederhana sekali kok. Yang penting rakyatnya happy. Tidak lagi main calo-calo itu, beli-beli stand.
Besok ada lagi kok, ada terus. Ayo kuat-kuatan kita. Makanya saya bilang sama Pak Kadis Kadis Kebudayaan, naikin lagi itu. Kalau orang bisa bayar 12 juta dengan calo, kenapa kita tidak tentukan 12 juta? Iya kan? Duit masuk ke pemerintah lebih banyak. Itu dong cara berpikirnya. Sekarang tanya harga pasar berapa, orang berani bayar berapa? 12 juta, naikkan retribusinya 13 juta. Ya kan pasti tidak berebut, saudara-saudara. Supaya tidak mau berebut lagi, 15 juta bikin. Nah, tidak berebut. Gitu ya. Udah tahu kok, pasaran 12 juta kok kita pasang 3 juta. Ya jelas berebut orang. Itu bodoh namanya kita. Begitu tahu ada orang mau 12 juta, kasih 15 juta. Ayo, berebutlah kamu. 15 juta. Kan enak itu. Uang masuk banyak, bisa dipakai untuk pemeliharaan, bisa untuk apa. Gitu caranya. Jadi jangan terus, sudah tahu peminatnya 12 juta harganya, kita pasang terus 3 juta. Berarti kita membuka peluang percaloan itu. Sama dengan subsidi, begitu juga. Udah tahu orang mau beli harganya 10 juta, kita jual harganya 2 juta, ya jelas orang berebut dong. Itu caranya supaya tidak berebut, naikkan harganya secara resmi. Terus quality control, saya katakan. Apa yang dipamerkan di sana, yang dijual di sana, harus kualitasnya lebih baik dari yang di luar. Itu kira-kira ya, that's all. Jadi tolong diawasi. Saudara-saudara kalau ketemu yang jelek langsung tulis gede-gede, kalau bisa headline. Ya, supaya saya langsung tahu gitu loh. Kalau ngumpet di belakang beritanya saya belum tentu baca. Ini kan buat masukan buat saya, dan saya tahu kalau saudara-saudara pasti objektif. Karena saudara tidak punya kepentingan apa-apa. Saya tahu. Pasti objektif. Tulisannya pasti objektif. Tolong, itu kan saya udah bilang tidak ada makanan yang bukan makanan Bali. Jadi kalau ada, tolong kasih tahu. Harus akhlak, klepon, dan gitu. Masa ada hamburger? Tahun lalu masih ada itu. Banyak lagi. Ya. Pokoknya nggak ada. Popcorn nggak ada. Emang ada makanan Bali popcorn? Nyaknya. Ya, banyaknya. Baru keren PKB itu. Wah, PKB tahun ini lain dari yang lain. Supaya tidak ditulis oleh Pak Wijaya ini monoton. Dari tahun ke tahun monoton terus jadi Tulisannya juga monoton. wah, tulisannya juga monoton. Jangan. Saya juga merasa kurang apa ya? Kurang nyaman, monoton dulu, maka kita tidak punya kreativitas apapun gitu. Kan manusia lah kreatif. Orang Bali terkenal kreatif gitu loh, inovatif, kreatif. Coba buat sesuatu yang baru, yang segar, yang bisa membuat orang tidak punya alasan untuk menulis monoton. Kalau masih ada beberapa pertanyaan singkat, saya didampingi oleh Pak Prof. Dibye, Ketua Tim Kurator, dan Pak Agung Rake selaku Koordinator Pawai begitu. Jadi tadi kan penjelasannya sudah panjang lebar. Nah, kalau ada pertanyaan 1 sampai 3 begitu, silakan. Apakah langsung ke Pak Prof, Pak Agung Rake atau saya? Mungkin mulai dari tema Pak, tema yang diangkat kira-kira mungkin bisa dijelaskan Pak untuk tahun ini. Temanya itu kan Kerte Mase. Itu dimaknai sebagai dinamika kehidupan masyarakat agraris menuju kesejahteraan semesta. Itu maksudnya begini, setidaknya masyarakat Bali itu dengan budaya agraris itu tetap melakukan aktivitas dengan semangat budaya sehingga
setiap tahun ke depan itu ada peningkatan standar kehidupan sehingga dia bisa mencapai kesejahteraan itu. Tujuan kita hidup, tujuan kita bernegara kan itu. Ya. Berapa Pak untuk anggaran yang dialokasikan Pak untuk tahun ini? Total anggaran 5,6 M dan itu kita alokasikan pertama 2 miliar untuk kabupaten kota menyiapkan garapannya. Kan ada 9 kabupaten kota, setidaknya kabupaten yang lebih mampu itu diberikan 200 dan yang kurang mampu sampai dengan 250 sehingga ketemu angka 2M. Nah selanjutnya sekitar lagi 3,6 itu 2, sekian itu bantuan kepada seke-seke atau sanggar-sanggar untuk menyiapkan garapan atau tampilannya. Nah selebihnya 1, sekian dikelola di panitia, apakah itu seksi kebersihan, seksi keamanan, dan seterusnya begitu. Jadi kecil yang dikelola oleh panitia dan ini sudah terjadi peningkatan. Kalau dulu sekitar 3,6 sekarang menjadi 5,6 berarti setidaknya ada 2 miliar kenaikan di tahun 2014. Berapa seniman yang dilibatkan Pak? Seniman itu sekitar berapa Pak Prof? Kalau biasanya sekitar per grup yang gong kebiar saja 75 itu tinggal dikalikan berapa itu? Ya. Ya puluhan ribu. Pak, terkait dengan satu penilaian yang monoton tadi, ya. Sebenarnya dari kurator sendiri memberikan satu arahan seperti apa? Begini, saya dari tadi ingin memberikan satu penjelasan sebetulnya bahwa nafas PKB kita itu kan 2, yaitu pelestarian dan pengembangan. Ketika kita berbicara mengenai pelestarian, kita akan berusaha untuk mempertahankan apa yang memang menjadi salah satu core dari kesenian-kesenian kita. Sehingga lompatan-lompatan yang dilakukan untuk kesenian-kesenian seperti itu kuantitasnya kecil. Sedangkan untuk yang pengembangan, ini kita buka ruangnya. Jadi dengan begitu, kalau kita melihat topeng umpamanya sekarang ya, itu di dalam topeng itu sudah ada pengembangan-pengembangan baru, terutama salah satu umpamanya adalah munculnya penggemar baru. Nah, memang tidak melompat menghasilkan topeng yang berbeda sekali dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau itu yang terjadi, maka pelestarian kita akan hilang. Ini satu hal. Yang kedua mengenai kesederhanaan tadi, kesederhanaan dimaksud adalah sesuai dengan proporsinya. Belakangan ini kan banyak sekali grup-grup gong kebiar yang tampil dengan busana yang melebihi busana tari. Kalau ini yang terjadi, maka akan menimbulkan semacam distraksi, di mana penonton tidak lagi tertarik kepada yang menari di tengah, tetapi lebih kepada penabuhnya. Dan jika itu yang terjadi, maka akan terjadi cost yang tidak terlalu cost yang berlebih-lebihan untuk membiayai busana dari para penabuh gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini. Jadi semangat berkesenian di kalangan masyarakat agraris itu kita maknakan seperti itu agar porsi-porsi yang diberikan kepada seke-seke itu seperti itu.